Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat ketika melihat hamba-hambanya berkumpul di dalam menunaikan salat Idul Fitri, ya malaikati ma jaza'u man waffa amalah. Wahai malaikatku, apakah kiranya gerangan balasan bagi orang yang telah menyempurnakan amalnya? Apakah kiranya balasan bagi setiap orang yang telah menyelesaikan tugasnya? Maka malaikat mengatakan, yu'ta ujratah ya Rabb, ganjarannya adalah engkau berikan pahala untuknya. Kemudian Allah mengatakan, ushidukum ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah memberikan keampunan kepada mereka. Ayyuhal ibad, di pagi hari yang mulia ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini semata-mata mengharapkan ridhonya Allah, ampunan dari Allah, dan kita mengharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala apa yang telah kita lakukan di sepanjang bulan suci Ramadan. Pada saat perkumpulan yang mulia ini, kita diingatkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berdialog dengan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat ketika melihat hamba-hambanya berkumpul di dalam menunaikan salat Idul Fitri, ya malaikati ma jaza'u man waffa amalah. Wahai malaikatku, apakah kiranya gerangan balasan bagi orang yang telah menyempurnakan amalnya? Apakah kiranya balasan bagi setiap orang yang telah menyelesaikan tugasnya? Maka malaikat mengatakan, yu'ta ujratah ya Rabb, ganjarannya adalah engkau berikan pahala untuknya. Kemudian Allah mengatakan, ushidukum ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah memberikan keampunan kepada mereka. Tidak ada yang kita harapkan dari sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita tahan lapar, kita tahan haus, semuanya hanya untuk mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai saat ini kita mampu menyelesaikan tugas kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam-malam bulan suci Ramadan kita lalui dengan begitu indah. Terdengar seruan-seruan dari masjid ke masjid, musalla ke musalla, seruan untuk melaksanakan salatul tarawih, yang mana kita semua tidak ada harapan kita di setiap malamnya kita beribadah kepada Allah, melainkan adalah untuk mencari ampunan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya Allah mengatakan kepada para malaikatnya, ushidukum ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah memberikan keampunan kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada saat ini ayyuhal ibad, perasaan kita antara sedih dan bahagia semuanya menjadi satu di dalam diri orang mukmin. Kebahagiaan yang mereka rasakan adalah yaitu bahwasanya mereka merasakan dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, mereka mampu melaksanakan tugas sebagai seorang hamba di dalam menjalankan ibadah puasa di sepanjang bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah di malam harinya, dan itu semua
adalah merupakan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan yang kita rasakan ayuhal ibad, pada saat ini kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita. Kita masih bisa menikmati kebersamaan dengan mereka. Kegembiraan yang kita rasakan, kita mampu melaksanakan 1 bulan penuh sebagaimana yang Allah wajibkan kepada setiap hamba. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kegembiraan yang kita rasakan ayuhal ibad, kita mampu melaksanakan berbagai macam ibadah di sepanjang bulan suci Ramadan. Hari demi hari, waktu demi waktu, kita hiasi dengan ibadah sampai saat ini kita berada di hari kemenangan, di hari penganugerahan, di hari penghargaan, yaitu Idul Fitri, yang mana kita mengharapkan kita semua diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain ayuhal ibad, kesedihan yang kita rasakan, kekhawatiran yang ada di dalam hati kita, yaitu bahwasanya yang pertama, apakah amal kita diterima oleh Allah? Apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kita semua menyadari bahwa puasa kita di sepanjang bulan Ramadan penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, dan penuh dengan tidak kesempurnaan. Akan tetapi dengan itu semua kita masih mengharapkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita melalui apa yang kita lakukan di sepanjang bulan suci Ramadan, sehingga dengan rahmat tersebut amal kita yang sedikit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang lain membuat hati orang yang beriman cemas dan yang mereka takutkan serta mereka khawatirkan ayuhal ibad, yaitu adalah Ramadan di tahun yang akan datang pasti akan kembali. Namun adakah yang menjamin kepada setiap kita yang hadir pada saat ini, apakah kita masih bisa bertemu di Ramadan tahun yang akan datang? Apakah kita masih bisa melaksanakan puasa di sepanjang bulan suci Ramadan bersama anak dan pasangan hidup kita, bersama keluarga kita? Dan apakah kita masih bisa menikmati salatul tarawih di sepanjang malam bulan suci Ramadan? Ataukah ketika Ramadan datang di tahun yang akan datang, sedangkan kita telah terkubur di dalam tanah menjadi orang-orang ahlil kubur, penghuni kuburnya Allah Subhanahu wa taala? Ayyuhal ibad, bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita, dan sekarang kita berada di hari Idul Fitri. Tahukah makna lebaran yang sebenarnya itu apa ayuhal ibad? Makna lebaran bukanlah hanya sebatas dengan memakai pakaian yang baru, menyantap makanan yang enak. Akan tetapi ayuhal ibad, disebutkan oleh para ulama, laisal id liman labisal jadid. Lebaran bukan hanya sekedar memakai pakaian yang baru, wa innamal id liman ta'atuh tazid. Akan tetapi lebaran bagi mereka yang ketaatannya terus bertambah kepada Allah. Laisal id liman tajammal bil malbusi wal markub. Lebaran bukan hanya sekedar memakai pakaian yang indah dan menaiki kendaraan yang mewah. Wa innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Akan tetapi lebaran bagi mereka yang mendapatkan keampunan dosa dari Allah. Laisal id liman labisal malabisal fakhirah. Lebaran bukan hanya memakai pakaian yang mewah. Wa innamal id liman amina azabal akhirah. Akan tetapi lebaran bagi orang yang mana diberikan keamanan dari siksa nantinya besok di negeri akhirah. Laisal id liman akala at-tayyibat wa tamatta' bisyahawati wal ladzat. Lebaran bukan hanya memakan makanan yang indah,
Lebaran bukan hanya memakan makanan yang enak dan memperturutkan syahwatnya, akan tetapi wa innamal 'id liman ghufirat lahu adh-dhunub wa buddilat sayyi'atuhum hasanat. Akan tetapi lebaran yang sebenarnya bagi mereka yang mendapatkan ampunan dari segala apa yang telah mereka lakukan dari dosa dan kesalahan, dan digantikan dari setiap kesalahannya menjadi nilai-nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ibad, bagaimana generasi-generasi pertama memaknai makna lebaran yang sebenarnya. Diriwayatkan bagaimana Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, di hari lebaran beliau hanya memakan makanan yang sangat sederhana, yaitu roti yang kering. Tidak ada yang lain di hadapan beliau melainkan roti tersebut. Sehingga ketika ada orang yang berkunjung ke rumah beliau, takjub dengan pemandangan yang dia lihat pada saat itu. Lantas orang tersebut mengatakan, "Wahai Ali, bukankah hari ini lebaran? Kenapa engkau memakan makanan yang sangat sederhana?" Beliau mengatakan, "Dengarkan ayyuhal ibad, lebaran yang sebenarnya itu seperti apa?" Sayyidina Ali ibn Abi Talib mengatakan, "Al-yawm lana 'id, wa bil amsi lana 'id, wa gadan lana 'id, wa kullu yawmin la na'si Allah ta'ala fihi fahuwa 'id." Hari ini saya lebaran, kemarin pun saya sudah lebaran, dan besok serta lusa pun saya masih lebaran. Terus apa makna lebaran? Menurut Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan, "Wa kullu yawmin la na'si Allah ta'ala fihi fahuwa 'id." Setiap hari yang dilalui tidak bermaksiat kepada Allah, maka hari tersebut adalah lebaran bagi saya. Maka jangan sampai kita lalui lebaran pada hari ini ayyuhal ibad dengan kita kotori kesuciannya dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari gosip, dari menyebutkan keaiban orang lain, dari berjabat tangan dan bersentuhan dengan orang yang bukan mahram, dari memakai pakaian yang baru namun niatnya adalah untuk berbangga diri. Karena ketahuilah, man labisa sauba syuhratin adallahu Allah yaumal qiyamah. Siapa orang yang memakai baju syuhrah, yang dimaksud kata ulama memakai baju untuk dikenal, untuk menyombongkan diri, untuk pamer, maka besok dia di hari kiamat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup daripada khutbah Idul Fitri ini, sedikit kita mengenang tentang bagaimana Khalifah Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ketika di hari lebaran, ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, pemimpin, orang nomor satu pada saat itu, beliau ketika di hari lebaran menangis ketika melihat anak beliau yang mana pada saat itu masih berusia kecil, masih berusia muda. Beliau melihat dari kejauhan anak-anaknya, beliau melihat dari kejauhan anak-anak orang lain sedang bermain dengan memakai pakaian yang baru, dengan memakai pakaian yang indah, dengan memakai pakaian yang mewah. Akan tetapi beliau melihat anaknya. Anak siapa ayuhal ibad? Anak Amiril Mu'minin, anak Umar bin Abdul Aziz. Anak Umar bin Abdul Aziz rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menghampiri anaknya dalam keadaan menangis, dan anaknya bertanya, "Lima tabki ya abata?" Kenapa engkau menangis wahai ayahku? Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Ya bunai, wahai anakku, saya khawatir engkau kecewa, saya khawatir engkau sakit hati, saya khawatir engkau patah hati ketika ikut bermain dengan teman sebayamu, sedangkan mereka memakai pakaian yang baru dan engkau memakai pakaian yang lusuh, sedangkan engkau memakai pakaian yang biasa."
Kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika mengungkapkan perasaan sebagai seorang ayah kepada anaknya yang tidak mampu pada saat itu untuk memberikan baju yang baru, maka anaknya tersenyum mengatakan, dengarkan ayuhal ibad, apa yang dikatakan oleh anak Umar bin Abdul Aziz yang terdidik dengan didikan taqwa, yang terdidik dengan didikan iman, yang terdidik dengan didikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka anaknya yang masih kecil, usianya muda, mengatakan sambil tersenyum kepada ayahnya, wahai ayahku, jangan kau khawatirkan perasaanku. Ketahuilah, orang yang sial, orang yang sakit hati, orang yang patah hati, mereka man arafallah wa asah wa agga ummahu wa abah. Orang yang sial, orang yang binasa, dan orang yang patah hati, mereka yang berbuat maksiat kepada Allah padahal mereka mengenalinya. Dan orang yang patah hati, dan orang yang kecewa, serta orang-orang yang mendapatkan kebinasaan adalah mereka yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Akan tetapi hari ini, wahai Amirul Mukminin, wahai Abah, yang saya harapkan adalah saya ingin mendapatkan keridhaan Allah melalui keridhaan engkau. Mendengar jawaban tersebut, tersenyum Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Disinilah makna lebaran yang sebenarnya, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan semoga kita diberikan panjang umur sehingga bertemu dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan yang diridai Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamul malikil allam, inna ahsanal kalam kalamul malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtaduna jalla fi ula wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.